Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurianti dengan NIM 1872150003. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler plus. Mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Eka Putri SPD MPD. Adapun tujuan saya membuat video pembelajaran ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dan saya adalah mahasiswi semester 2 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu fenomena atau kasus dalam permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu tentang kemiskinan. Lalu, bagaimana pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi dan bagaimana solusi untuk mengatasinya? Kemiskinan merupakan salah satu masalah terbesar yang dialami oleh Indonesia. Kemiskinan dapat terjadi dikarenakan oleh berbagai macam faktor dan sangat berdampak bagi perekonomian negara. Jumlah angka kemiskinan yang ada di Indonesia pada saat ini terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Apalagi saat ini sedang terjadi wabah COVID-19 yang mana sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat, terutama untuk para pedagang. Dilansir dari laman Tirto ID mencatat angka kemiskinan per Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang. Dengan posisi ini, persentase penduduk miskin per Maret 2020 juga ikut naik menjadi 9,78%. Dibanding Maret 2019, peningkatannya mencapai 1,28 juta orang dari sebelumnya 25,14 juta orang. Persentase penduduk miskin juga naik 0,37% poin dari Maret 2019 yang hanya 9,41%. Karena COVID-19, jumlah penduduk miskin naik, persentase penduduk miskin naik, ucap Kepala BPS Suharyanto dalam konferensi pers virtual Rabu 15 Agustus 2020. Masalah kemiskinan pun dapat terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi dan juga banyak dampak yang disebabkan oleh masalah kemiskinan di Indonesia. Dilansir juga data dari Badan Pusat Statistik bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78%, meningkat 0,56% poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37% poin terhadap Maret 2019. Dan ternyata jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masalah kemiskinan semakin meninggi setiap harinya. Lalu, apa saja ya pengaruh kemiskinan terhadap pembangunan ekonomi? Dan juga apa saja ya solusi agar kasus perihal kemiskinan di Indonesia ini bisa menurun? Kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena jika tingkat kemiskinan suatu negara cukup tinggi, maka daya beli masyarakat akan berkurang. Akibatnya, perusahaan atau produsen tidak dapat menjual barang dan jasa dalam negeri. Maka dari itu, produsen di negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi akan memproduksi sedikit barang sehingga mereka tidak mengalami kerugian. Dengan begitu, jumlah produksi barang tidak akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga dapat dikatakan bahwa perekonomian negara tersebut tidak mengalami pertumbuhan. Maka dari itu, semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu negara atau wilayah, semakin rendah pula tingkat pertumbuhan ekonomi negara atau wilayah tersebut. Sebaliknya, jika suatu negara atau wilayah memiliki tingkat kemiskinan yang rendah, maka pertumbuhan ekonomi negara atau wilayah tersebut semakin bagus.
Dan selanjutnya, solusi untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu membuka dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memberikan bantuan pendidikan secara gratis. Yang ketiga, memberikan subsidi gratis dan fasilitas yang memadai. Yang keempat, melakukan inovasi dan kreasi. Yang kelima, memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin. Yang keenam, sistem perpajakan yang progresif. Dan yang terakhir, gemar menabung. Masih banyak lagi, angka kemiskinan pasti akan selalu mengalami naik turunnya dalam setiap tahun. Indonesia pasti akan dapat mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan sebelumnya yang ada, sehingga Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih maju lagi. Mari mengenali dan melawan kemiskinan. Indonesia maju, Indonesia bangkit, Indonesia jaya. Oke, baiklah, itulah tadi penjelasan tentang fenomena atau kasus yang berkaitan dengan salah satu masalah pembangunan di Indonesia beserta pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi dan solusinya. Sekian, apabila ada kata yang salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.